Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsa Amanda Putri Ramadhani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi perilaku dan kognitif sosial pendekatan. Kami sudah menulis bab secara garis besar yang akan kami diskusikan pada hari ini. Yang pertama, apa itu belajar? Yang kedua, pendekatan perilaku untuk belajar. Yang ketiga, analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, pendekatan kognitif sosial untuk belajar. Yang pertama, apa itu belajar? Belajar dapat didefinisikan sebagai pengaruh relatif permanen terhadap perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang muncul melalui pengalaman. Tidak semua yang kita tahu dipelajari. Kita mewarisi beberapa kemampuan bawaan bukan terpelajar. Misalnya, kita tidak perlu diajari untuk menelan, mengerti saat mendengar suara keras, atau mengedipkan mata jika ada benda yang terlalu dekat dengan mata kita. Namun, kebanyakan perilaku manusia tidak hanya melibatkan faktor keturunan. Ruang lingkup pembelajaran itu luas. Ini melibatkan perilaku akademis dan perilaku non-akademis. Itu terjadi di sekolah dan dimanapun anak-anak mengalami dunia mereka. Yang kedua, pendekatan perilaku untuk belajar. Pendekatan pembelajaran dapat dikategorikan sebagai perilaku atau kognitif. Pendekatan kognitif berarti pikiran dan psikologi lebih kognitif atau mulai lebih berfokus pada pemikiran. Kami akan membahas 5 pendekatan kognitif utama, yaitu perilaku, penekanan pada pengalaman, terutama penguatan dan hukuman sebagai penentu pembelajaran dan perilaku. Yang kedua, kognitif sosial, yaitu penekanan pada interaksi perilaku, lingkungan, dan orang sebagai penentu belajar. Yang ketiga, informasi pengolahan, yaitu penekanan pada bagaimana anak-anak memproses informasi melalui perhatian, memori, pemikiran, dan proses kognitif lainnya. Yang keempat, kognitif konstruktivis, yaitu penekanan pada konstruksi kognitif anak, pengetahuan, dan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu sosial konstruktivis, yaitu penekanan pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Pendekatan perilaku menekankan pentingnya anak membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Ini mencakup 2 pemandangan, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian klasik yaitu jenis pembelajaran di mana organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan rangsangan sehingga rangsangan netral menjadi terkait dengan rangsangan yang berarti dan memperoleh kapasitas untuk memperoleh yang serupa. Pengkondisian klasik dapat dilibatkan dalam pengalaman positif dan negatif anak-anak di kelas. Di antara hal-hal dalam sekolah anak yang menghasilkan kesenangan karena telah dikondisikan secara klasik adalah lagu favorit dan perasaan bahwa kelas adalah tempat yang aman dan menyenangkan. Beberapa masalah kesehatan anak juga mungkin melibatkan pengkondisian klasik. Keluhan fisik seperti asma, sakit kepala, dan tekanan darah tinggi mungkin sebagian disebabkan oleh kondisi klasik. Kritik terus-menerus dari seorang guru terhadap seorang siswa dapat menyebabkan siswa tersebut mengalami sakit kepala, ketegangan otot, dan sebagainya. Apapun yang terkait dengan guru, seperti latihan pembelajaran di kelas dan pekerjaan rumah, dapat memicu stres siswa dan kemudian dikaitkan dengan sakit kepala atau respon fisiologis lainnya. Yang kedua, pengkondisian operan. Pengkondisian operator, disebut juga pengkondisian instrumental, merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Pengkondisian operan adalah inti dari pandangan perilaku. Konsekuensi, penghargaan, dan hukuman bergantung pada perilaku organisme. Sebuah penguatan atau reward adalah sebuah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman merupakan konsekuensi yang menurunkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Misalnya, seorang siswa menulis suatu cerita, lalu Anda mengomentari bahwa ceritanya bagus, maka itu akan memperkuat semangatnya dalam menulis cerita kembali di lain hari. Komentar positif Anda dapat dikatakan memperkuat menghargai perilaku menulis siswa. Sebaliknya, jika Anda mengerutkan kening pada saat siswa berbicara di depan kelas dan kemampuan bicara siswa berkurang, kerutan Anda dikatakan menghukum pembicaraan siswa. Berikut adalah contoh dari penguatan dan hukuman. Yang pertama ada penguatan positif, tingkah laku siswa, yaitu siswa mengajukan pertanyaan yang bagus.
Konsekuensinya, guru memuji murid. Perilaku di masa depan yaitu siswa mengajukan lebih banyak pertanyaan bagus. Yang kedua, penguatan negatif. Tingkah laku, siswa menyerahkan pekerjaan rumahnya tepat waktu. Konsekuensi, guru berhenti mengkritik siswa. Perilaku di masa depan, siswa semakin sering menyerahkan pekerjaan rumah tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu contoh dari hukuman. Tingkah lakunya seperti siswa menyela guru. Konsekuensinya, guru menegur secara lisan siswa. Perilaku di masa depan, siswa berhenti mengganggu guru. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu analisis perilaku terapan dalam pendidikan yang memiliki beberapa subbab, yakni apa itu analisis perilaku terapan, meningkatkan perilaku yang diinginkan, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, mengevaluasi pengkondisian operan, dan analisis perilaku terapan. Analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Apa itu analisis perilaku yang diterapkan? Analisis perilaku terapan melibatkan penerapan prinsip-prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Penggunaan analisis perilaku terapan sangat penting dalam pendidikan, meningkatkan perilaku yang diinginkan dan menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Meningkatkan perilaku yang diinginkan. 6 strategi pengkondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan anak. Pilih penguat yang efektif. Buat penguat bergantung dan tepat waktu. Pilih jadwal penguatan terbaik. Pertimbangkan untuk membuat kontrak. Gunakan penguatan negatif secara efektif. Dan gunakan petunjuk dan pembentukan. Pilih penguat efektif. Tidak semua penguat sama untuk setiap anak. Analisis perilaku terapan merekomendasikan bahwa guru mencari tahu penguat apa yang bekerja paling baik dengan anak mana, yaitu mengindividualisasikan penggunaan penguat tertentu. Buat reinforcers, kontingen, dan tepat waktu untuk menjadi penguat efektif. Guru harus memberikannya hanya setelah anak melakukan perilaku tertentu. Penguat lebih efektif jika diberikan tepat waktu, secepat mungkin setelah anak melakukan perilaku sasaran. Ini membantu anak-anak melihat hubungan kontingensi antara hadiah dan perilaku mereka. Pilih jadwal penguatan terbaik. Penguatan parsial melibatkan penguatan respon hanya sebagian waktu. Skinner mengembangkan konsep jadwal penguatan yang merupakan jadwal penguatan parsial yang menentukan kapan respon akan diperkuat. 4 jadwal utama penguatan adalah rasio tetap, rasio variabel, interval tetap, dan interval variabel. Pada suatu jadwal rasio tetap, sebuah perilaku diperkuat setelah sejumlah tanggapan. Misalnya, seorang guru mungkin memuji anak hanya setelah setiap jawaban benar keempat, bukan setelah setiap tanggapan. Pada suatu jadwal rasio variabel, suatu perilaku dapat diperkuat setelah beberapa kali, tetapi atas dasar yang tidak dapat diprediksi. Misalnya, pujian seorang guru mungkin rata-rata diberikan setiap tanggapan kelima, tetapi diberikan setelah tanggapan yang lebih benar. Setelah 7 tanggapan yang benar berikutnya, dan setelah 3 tanggapan yang benar berikutnya. Apa efek dari menggunakan jadwal penguatan ini dengan anak-anak? Pembelajaran awal biasanya lebih cepat dengan penguatan terus-menerus daripada sebagian. Dengan kata lain, ketika siswa pertama kali mempelajari suatu perilaku, penguatan berkelanjutan bekerja lebih baik, namun penguatan parsial menghasilkan ketekunan yang lebih besar dan lebih besar. Pertimbangkan membuat kontrak. Di kontrak, kontingensi penguatan dibuat secara tertulis. Jika masalah muncul dan anak-anak tidak memenuhi kesepakatan mereka, guru dapat merujuk anak-anak tersebut ke kontrak yang mereka sepakati. Gunakan penguatan negatif secara efektif. Ingat, itu dikendali negatif pemaksaan. Frekuensi respon meningkat karena respon menghilangkan stimulus rata-rata atau tidak menyenangkan. Seorang guru yang berkata, "Thomas, Anda harus duduk di kursi Anda dan menyelesaikan tulisan Anda sebelum Anda bergabung dengan siswa lain dalam membuat poster." Menggunakan penguatan negatif. Kondisi negatif ditinggalkan di tempat duduknya sementara anak-anak lain melakukan sesuatu yang menyenangkan akan hilang jika Thomas menyelesaikan cerita yang seharusnya dia selesaikan lebih awal. Gunakan anjuran dan bentuk. Sebelumnya, dalam diskusi kami tentang pengkondisian operan,
kami menunjukkan bahwa diskriminasi melibatkan pembedaan antara rangsangan atau peristiwa lingkungan. Siswa dapat belajar membedakan antara rangsangan atau peristiwa melalui penguatan diferensial. Menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Ketika guru ingin mengurangi perilaku yang tidak diinginkan anak-anak, seperti mengejek, memonopoli diskusi kelas, atau merengek kepada guru, apa pilihan mereka? Analis perilaku terapan Paul Alberto dan Annette Trautmann merekomendasikan penggunaan langkah-langkah ini dalam urutan berikut. Yang pertama, gunakan penguatan diferensial. 2. Hentikan penguatan atau pemadaman. 3. Hapus rangsangan yang diinginkan. 4. Hadirkan rangsangan permusuhan atau hukuman. Gunakan penguatan diferensial. Di penguatan diferensial, guru memperkuat perilaku yang lebih diinginkan dan berbeda dari apa yang dilakukan anak. Misalnya, guru mungkin mendorong seorang anak untuk melakukan aktivitas belajar di komputer daripada bermain game dengannya, untuk bersikap sopan daripada mengganggu, untuk duduk daripada berlari di sekitar kelas, atau untuk mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu daripada terlambat. Hentikan penguatan atau kepunahan. Strategi menghentikan penguatan ini melibatkan penarikan penguatan positif dari perilaku anak yang tidak pantas. Hapus stimuli yang diinginkan. Misalnya, Anda telah mencoba 2 opsi pertama dan opsi tersebut tidak berhasil. Pilihan ketiga adalah menghilangkan rangsangan yang diinginkan dari siswa. 2 strategi untuk mencapai ini adalah time out dan biaya respon. Hadir rangsangan aversif atau hukuman. Jenis rangsangan permusuhan yang paling umum yang digunakan guru adalah teguran verbal. Teguran akan lebih efektif jika diberikan segera setelah perilaku yang tidak diinginkan dan jika disampaikan secara singkat dan langsung ke sasaran. Mengevaluasi kondisi operan dan analisis perilaku yang diterapkan. Memperkuat dan menghukum konsekuensi adalah bagian dari kehidupan guru dan siswa. Guru memberi nilai, memuji dan menegur, tersenyum dan cemberut. Mempelajari tentang bagaimana konsekuensi tersebut memengaruhi perilaku siswa meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang guru. Jika digunakan secara efektif, teknik perilaku dapat membantu Anda mengelola kelas Anda. Koneksi mengajar, praktik terbaik, strategi menggunakan analisis perilaku terapan untuk mengubah perilaku. Yang pertama, fokus pada apa yang Anda ingin siswa lakukan. Yang kedua, ingatlah bahwa satu ukuran tidak cocok untuk semuanya untuk penguatan. Yang ketiga, guru seringkali secara tidak sengaja menguatkan perilaku yang kita tidak ingin melanjutkan. Yang keempat, saat menggunakan prinsip Primek, kami memberi siswa informasi tentang apa yang mereka anggap menyenangkan. Kelima, guru bukan satu-satunya sumber penguatan dan hukuman di kelas. Keenam, hukuman bukanlah hukuman kecuali perilaku menurun. Ketujuh, mengambil istirahat sebagai hukuman atau biaya respon adalah ide buruk. Kedelapan, mengingat masalah yang terkait dengan hukuman itu harus menjadi pilihan terakhir. Kritikus pengkondisian operan dan analisis perilaku terapan berpendapat bahwa pendekatan keseluruhan menempatkan terlalu banyak penekanan pada kontrol eksternal perilaku siswa. Mereka mengatakan strategi yang lebih baik adalah membantu siswa belajar, mengendalikan perilaku mereka sendiri dan menjadi termotivasi secara internal. Beberapa kritikus berpendapat bahwa bukan ganjaran atau hukuman yang mengubah perilaku, melainkan keyakinan atau harapan bahwa tindakan tertentu akan diberi ganjaran atau hukuman. Pendekatan kognitif sosial untuk belajar. Teori kognitif sosial Bandura. Albert Bandura adalah arsitek utama teori kognitif sosial. Pembelajaran determinisme dibagi menjadi 3, yaitu orang, perilaku, dan lingkungan. Model Bandura dapat bekerja dalam kasus perilaku berprestasi seorang siswa sekolah menengah, yaitu pertama, kognisi mempengaruhi perilaku. Berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Kedua, perilaku mempengaruhi kognisi. Telah mencapai nilai yang baik dan memberinya kepercayaan. Ketiga, lingkungan mempengaruhi perilaku. Program keterampilan belajar. Keempat, perilaku mempengaruhi lingkungan. Program keterampilan belajar berhasil meningkatkan perilaku berprestasi. Kelima, kognisi mempengaruhi lingkungan. Harapan dan perencanaan kepala sekolah dan guru terwujud.
Keenam, lingkungan mempengaruhi kognisi, menyediakan layanan bimbingan belajar keterampilan bagi siswa. Selanjutnya, pembelajaran observasi. Pembelajaran observasional adalah pembelajaran yang melibatkan keterampilan, strategi, dan keyakinan mengamati orang lain. Proses utama dalam pembelajaran observasional yaitu perhatian, penyimpanan, produksi, dan motivasi. Pertama, perhatian. Sebelum siswa dapat menghasilkan tindakan model, mereka harus memperhatikan apa yang dilakukan atau dikatakan model tersebut. Kedua, penyimpanan. Deskripsi verbal sederhana atau gambaran yang jelas tentang apa yang model lakukan membantu ingatan siswa. Ketiga, produksi. Anak-anak mungkin memperhatikan model dan kode dalam memori apa yang mereka lihat. Namun karena keterbatasan kemampuan motorik mereka tidak dapat memproduksi perilaku model. Keempat, motivasi. Ketika mereka diberi penguatan atau insentif, misalnya beri stiker atau jus buah, mereka meniru perilaku sang model. Perilaku kognitif, pendekatan, dan regulasi diri. Dalam metode ini, pembelajaran mandiri adalah teknik perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengajari individu mengubah perilaku mereka sendiri dengan berbicara kepada diri sendiri secara positif. Metode ini bertujuan mengajari individu untuk mengubah perilaku mereka sendiri. Beberapa strategi self-talk yang dapat digunakan siswa dan guru untuk mengatasi situasi stres, seperti mempersiapkan diri untuk mengikuti tes secara lebih efektif, yaitu pertama, bersiaplah untuk kecemasan atau stres. Kedua, hadapi dan tangani kecemasan atau stres. Ketiga, atasi perasaan di saat-saat kritis. Keempat, gunakan pernyataan diri yang menguatkan. Dalam banyak contoh, strateginya hanyalah mengganti pernyataan diri negatif dengan pernyataan positif. Misalnya, seorang siswa mungkin berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan ini besok." Ini dapat diganti dengan pernyataan diri yang positif, seperti ini. Ini akan sulit, tapi saya rasa saya bisa melakukannya. Selanjutnya, mengevaluasi sosial pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif sosial telah memberikan kontribusi penting untuk mendidik anak. Pembelajaran yang cukup besar terjadi melalui menonton dan mendengarkan model yang kompeten dan kemudian meniru apa yang mereka lakukan. Penekanan dalam pendekatan perilaku kognitif pada instruksi diri, self-talk, dan pembelajaran pengaturan diri memberikan pergeseran penting dari pembelajaran yang dikendalikan oleh orang lain menjadi tanggung jawab untuk pembelajaran sendiri. Strategi untuk mendorong siswa menjadi pembelajar yang mengatur diri sendiri, yaitu bimbing siswa secara bertahap untuk menjadi mandiri. Kedua, jadikan pengalaman belajar kelas menantang dan menarik bagi siswa. Ketiga, berikan tips tentang pemikiran dan tindakan yang akan membantu siswa terlibat dalam pengaturan diri. Keempat, beri siswa kesempatan untuk mengikuti jenis kegiatan. Kelima, model pembelajaran mandiri. Verbalisasi diri yang efektif. Keenam, pastikan bahwa siswa tidak hanya mengatur diri sendiri, tetapi juga halangi pengaturan diri dengan strategi pembelajaran yang efektif. Thank you. Does anyone have any questions?